Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan disapa oleh firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas kita hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Hagai 2 ayat 9. Dikatakan demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Di dalam perikop ini, Nabi Hagai tampil untuk menyemangati seluruh umat agar bekerja sesuai talenta, sesuai daya, dan sesuai dana masing-masing untuk mewujudkan pembangunan bait Allah. Bait Allah dipandang sebagai lambang kehadiran Tuhan dan sangat mempengaruhi spiritual umat. Keadaan pemerintahan pada waktu itu mengalami kemelut, tentu mengakibatkan gangguan ekonomi, ditambah lagi terjadinya bala kelaparan. Hal itu berhubungan langsung dengan berhentinya bantuan untuk pembangunan bait Allah, sehingga setiap orang fokus untuk perbaikan diri sendiri. Namun pada saat itu bait Allah itu dipandang sangat-sangat penting karena umat baru kembali dari pembuangan. Artinya selama di pembuangan mereka telah berbaur dengan cara hidup penyembah dewa-dewi. Maka jika firman Tuhan tidak diperkenalkan dengan benar, maka umat menjadi tidak terkendali, bahkan sesat. Artinya masa depan umat akan hancur. Maka Hagai mendorong seluruh umat untuk tetap bekerja sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan dana. Dikatakan di dalam nas ini, uang dan emas adalah milik Tuhan. Artinya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu demi masa depan umat yang lebih baik. Saudara-saudari, rencana Tuhan tidak bergantung pada kondisi-kondisi yang ada di dunia ini. Tuhan punya cara sendiri, asalkan kita bersandar pada janji penyertaan Tuhan. Kita telah merasakan dan melewati pahit dan getirnya dampak pandemi COVID-19. Namun lihatlah, kebutuhanmu disediakan Tuhan. Namun manusia sering lupa bersyukur walau kebutuhannya terpenuhi. Sebab manusia sering menganggap bahwa bersyukur itu kalau keinginannya terpenuhi. Perhatikanlah, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhankah atau untuk memenuhi keinginan? Atau ketika Anda makan, sesuai kebutuhankah atau sesuai keinginan atau seleramu? Dan Anda beribadah, apa karena kebutuhanmu atau karena sesuai dengan keinginanmu? Maka makna dari nas ini adalah bahwa Tuhan akan mencukupkan apapun, termasuk uang atau emas atau apapun pada waktunya, jika itu merupakan kebutuhanmu. Amin. Ya Allah, kami percaya Engkaulah yang mencipta langit dan bumi, dan Engkaulah yang empunya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh karenanya kami percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, karena Engkau lebih tahu tentang kebutuhan seluruh umatmu. Dan di dalam perjalanan hidup kami ini juga, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan sediakan itu, itulah yang terbaik, dan itulah anugerah yang harus kami syukuri setiap hari. Dan biarlah kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi pertolongan-Mu itu selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya itu adalah sukacita yang membuat kami semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Hari ini dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam melanjutkan kegiatan kami, biarlah kami benar-benar yakin akan pertolongan-Mu dan yakin bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan
akhirnya kami akan semakin memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati juga seluruh umat percaya, dan biarlah kami bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat, dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri, Tanti Buru Simangunsong, sebagai panitia dari Tahun Kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam Filipi 2 ayat 2 akan mewujudkannya dalam satu program, yaitu Tahun Kesehatian yang bersama-sama memiliki kesehatian, sepikir sebagai satu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Kramat Jati tentu ikut serta dalam mensukseskan Tahun Kesehatian ini dengan tetap berlandaskan pada tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud Tahun Kesehatian. HKBP Kramat Jati hadir dalam program Tahun Kesehatian dan akan melaksanakan dalam 10 programnya dan kegiatan PA keluarga dalam bentuk podcast. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Kramat Jati di dalam mensukseskan terlaksananya program Tahun Kesehatian ini. Besar harapan kami semua program dapat berjalan dengan damai, hikmat, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Shalom.